Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dari sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo, dalam sidang saksi anggota Provos melihat korban dianiaya terdakwa hingga mendengar Prada Luki berteriak minta ampun. Hari ini Majelis Hakim menghadirkan saksi yakni anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A tempat Prada Luki berdinas. Kepada saksi, korban Prada Luki sempat mengeluh sakit. Saksi pun juga pernah mendengar korban berteriak minta ampun namun tak melihat siapa yang memukul korban. Namun di waktu yang lain, saksi pernah melihat terdakwa menganiaya korban. Kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Pada saksi? Siap. Izin keluarnya hanya bilang sakit. Sakit. Siap. Disebutkan nggak di bapaknya yang sakit? Siap. Izin bilang badan. Badan. Siap. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap. Siap. Izin keras. Keras. Siap. Ke bagian punggung 4-5 kali, posisinya tiarap ya. Siap. Ibu Prada Luki Namo tak kuasa mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki. Sang ibu terpaksa keluar dari ruang sidang sambil menangis. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Luki masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Hukuman yang seberat-beratnya, karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati, di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati, mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya, mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Belum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat, anak saya sudah mati. Mereka melindungi itu perwira 3 orang itu. Sidang lanjutan perkara penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saksi menuturkan sempat mendengar Prada Luki dianiaya. Saksi juga bilang mendengar Prada Luki sempat meminta ampun pada pelaku penganiayaan. Hanya kami mendengar. Siap. Apa yang saudara saksi dengar? Izin yang kami mendengar cambuk. Cambuk. Siap. Tapi tidak melihat siapa yang Izin mencambuk. kami tidak melihat siapa yang mencambuk. Tapi mencambuk mendengar. Izin kami mendengar. Mendengar orang suara merintih. Siap. Mengikuti persidangan dan mendengar keterangan saksi, keluarga menilai para pelaku penganiayaan yang berujung meninggalnya Prada Luki Sepril Saputra Namo patut dijerat pembunuhan berencana. Hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup, pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Karena ini bukan penganiayaan, Mama tekankan bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana yang mengakibatkan anak Mama meninggal. Penganiayaan bukan, pembunuhan berencana. Mereka merencanakan sampai anak Mama sudah kritis sekarat, mereka putus akses komunikasi semuanya. Itu namanya pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang memberi kesempatan terdakwa menanggapi keterangan para saksi. Pada sidang 29 Oktober lalu, terdakwa membantah beberapa keterangan saksi. Almarhum Prada Luki, kami cambuk hanya 1 kali, Yang Mulia. Oke. Terdakwa 11 membantah bahwa dia hanya mencambuk almarhum 1 kali, tidak berulang kali. Tadi kan saksi menyampaikan berulang kali ya kalau nggak salah. Siap, izin. Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya atau membenarkan bantahan terdakwa? Siap, izin tetap. Tetap pada keterangannya. Sidang kasus Prada Luki akan dilanjutkan besok 4 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Sertu Thomas. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan saudara, apakah dalam sidang majelis hakim juga ingin mendalami siapa sebenarnya dalang utama dalam penganiayaan Prada Luki hingga akhirnya ia meninggal dunia ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, dalam sidang lanjutan penganiayaan Prada Luki, apakah majelis hakim ini tentu saja kita lihat tadi masih memeriksa para saksi. Pertanyaannya, apakah selama sidang majelis hakim ini juga ingin mendalami siapa dalang utama dari penganiayaan Prada Luki? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan pada hari ini, memang lebih banyak porsinya. Ini mencari tahu begitu siapa dan juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Di mana tadi juga bukan hanya oleh auditor militer saja begitu ya yang kemudian memberikan pertanyaan kepada saksi, tapi majelis hakim ini juga mencoba menggali hal tersebut begitu ya. Lebih banyak auditor militer yang kemudian menanyakan kepada saksi apa saja yang dilihat, siapa yang melakukan tindak kekerasan, kemudian siapa saja yang ada di ruangan di mana aksi kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo ini terjadi, itu siapa saja yang ada di sana, ada upaya atau tidak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada Prada Luki Namo. Ini adalah hal-hal yang coba digali oleh auditor militer dan juga majelis hakim. Tentu saja kalau pertanyaan Anda adalah apakah kemudian dalangnya dicari tahu? Tentu, karena dari peran-peran tersebut tentu saja nanti majelis hakim bisa menyimpulkan sendiri dengan keyakinannya begitu ya untuk memilah mana yang pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Karena kalau sampai dengan saat ini melihat bagaimana dakwaan dari auditor militer di awal di sidang perdana kemarin, memang untuk ada 3 pemberkasan yang terjadi begitu ya Yasir dan juga saudara. Untuk pertama yaitu sidang yang digelar setiap hari Senin atas nama terdakwa Ahmad Faisal. Ini memang pasal berlapis tapi hanya 131 dan juga 132 terkait dengan kelalaian, di mana maksimal hukumannya ini bisa mencapai 9 tahun. Melihat bagaimana peran dari Letu Ahmad Faisal sebagai komandan kompi di mana Prada Luki begitu ya berdinas, ini ada tidak niat ataupun juga upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Karena kalau tidak ada upaya tersebut, maka unsur kelalaian ini akan terpenuhi begitu. Berbeda dengan 2 pemberkasan lain, ya ini 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa, di mana kalau 2 berkas yang lain begitu ya untuk 17 dan juga 4 terdakwa ini ada tambahannya begitu selain 131 dan juga 132, tapi juga ada pasal atau jungto begitu ya dengan KUHP terkait dengan melakukan secara bersama-sama begitu tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian begitu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ini nantinya bisa jadi ada hal ataupun juga ada keputusan yang berbeda antara masing-masing pemberkasan ataupun juga masing-masing peran yang dilakukan oleh para terdakwa begitu. Dan bukan hanya Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga ada sidang untuk 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa. Dan berikut pernyataan dari Humas Pengadilan Militer 315 Kupang. Sapris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Kami sampaikan sekali lagi bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Jadi saudara, kita tinggal menunggu bagaimana jalannya proses persidangan, tapi satu hal yang pasti, keadilan untuk Prada Luki ini yang diharapkan dengan sangat oleh pihak keluarga. Yasir, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya dari jalannya sidang Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saudara. Dan saudara, lebih lengkap soal jalannya sidang kasus tewasnya Prada Luki, kita berbincang dengan Ibu Prada Luki, yaitu Ibu Sepriana Paulina Mirpei yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Fajar. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bu Sepriana. Selamat petang. Ya, selamat petang, Mas. Saya ke Bu Sepriana dulu, yang setiap kali persidangan Anda hadir untuk memantau bagaimana keterangan dari para saksi dan juga terdakwa. Ibu, dari keterangan para saksi hari ini, apa yang bisa Ibu sampaikan? Pada persidangan hari ini ada saksi tambahan, yaitu 1 orang provos dan saya sebagai ibu kandung
saya melihat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi pada hari ini cukup blunder bagi saya. Saya tidak tahu apa yang dia tutupi, karena kebanyakan dia mengatakan tidak tahu. Sedangkan bagi saya, seorang provos itu tugasnya menjaga keamanan. Tapi dari keterangan yang dia sampaikan, di saat anak saya dikasih masuk dalam ruangan, terus disiksa, malahan dianya keluar dan tidur. Itu yang saya sangat kecewa dari keterangan saksi tambahan tadi. Jadi menurut Anda provos yang harusnya bisa mengelerai kejadian saat itu malah berdiam diri, tidak melakukan tindakan apa-apa ya, Bu? Ya, tadi yang saya lihat seperti itu, Mas. Kemudian tadi di sidang Ibu sempat menangis begitu. Apa yang membuat Ibu akhirnya bersedih sehingga akhirnya menangis dalam persidangan tadi? Saya kan 3 hari sebelumnya itu sebagai saksi. Saya tidak bisa masuk ke dalam ruangan persidangan karena memang saya status sebagai saksi. Tadi saya karena tidak bersaksi lagi, saya boleh masuk ke ruang sidang. Tapi saya tidak sanggup mendengar keterangan dari saksi karena tadi dari keterangan saksi menyatakan bahwa anak saya sudah berteriak minta ampun, tapi tetap disiksa dan dipukul terus. Itu yang saya tidak sanggup dan tega mendengarnya. Hati seorang ibu pasti akan menjerit mendengar seperti itu. Baik, tidak bermaksud untuk kembali mengorek luka yang dialami oleh Prada Luki dan yang Ibu saksikan begitu ya. Namun dari keterangan yang disampaikan akhirnya Ibu sendiri menuntut bahwa para terdakwa ini baiknya dijerat pasal pembunuhan berencana. Kenapa demikian? Ya, karena saya lihat ini bukan penganiayaan lagi. Ini sudah mengarah kepada pasal pembunuhan berencana. Dilihat dari BAP dan keterangan-keterangan baik terdakwa, saksi, utarakan semua, mereka betul-betul merencanakan. Sampai akses komunikasi saja mereka putus hubungan betul-betul dengan anak saya, sampai anak saya hampir meninggal, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya berinisiatif sendiri pergi ke Nagekeo karena namanya perasaan seorang ibu, saya merasa anak saya sudah tidak baik-baik lagi. Baik, di sini juga telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Mas Abdul Fikar. Mas Abdul Fikar, dari apa yang diharapkan oleh ibu korban tadi, apakah mungkinkah para terdakwa ini dijerat pasal pembunuhan berencana? Ya, pertama yang harus dilihat adalah surat dakwaan, gitu ya. Ternyata kan surat dakwaannya tadi berdasarkan penjelasan ibu juga tidak memuat pasal-pasal yang mengarah pada pembunuhan, tapi lebih berat pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Itu yang pasal itu yang dipakai, ya. Jadi lebih pada penganiayaannya. Nah, jadi dalam hukum acara pidana, ya, hakim itu atau peradilan itu hanya berpegang pada surat dakwaan, karena dasar penyelenggaraan peradilan pidana itu adalah surat dakwaan, ya, surat dakwaan. Nah, karena itu biasanya hakim tidak melewati itu, gitu ya, biasanya ya. Tapi sangat mungkin juga ya kalau hakim yang umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan. Ya, kalau sekarang dakwaannya penganiayaan, kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana, gitu kan pasti banding itu terdakwanya. Nah, banding ketika maju ke pengadilan tinggi, nah pengadilan tinggi pasti akan membatalkan, gitu, karena hakim keluar dari surat dakwaan, gitu. Nah, itu persoalan teknisnya seperti itu, gitu. Oke, itu ya. Silakan dilanjutkan. Kalau melihat kronologi kejadiannya, kan kalau penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit, gitu, ya kan? Artinya kalau orang menganiaya itu, kalau orang sudah sakit ya udah selesai itu yang namanya penganiayaan. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, gitu, menurut saya
berkali-kali waktunya ini segala macam. Artinya ada tujuan lain gitu loh. Oke, jadi menurut Anda penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dilakukan berkali-kali ini memang tujuannya untuk menghilangkan nyawa korban. Ada unsur pembunuhan berencana di situ. Jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.